Oke, Bapak sudah mulai merekam. Ya, sebelumnya sambutlah panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. terima kasih buat anak-anakku sekalian telah hadir dalam pembelajaran daring ini. Semoga dalam pembelajaran ini kita semua tetap dilindungi oleh Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi pada diri kita. Oke, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan Bapak pimpin, jadi Bapak harapkan mengambil semua sikap amusti karano. Bapak akan pimpin doa belajar. Ambil sikap amusti karano, doa dimulai. Om Purwojato Brahmano Brahmacari, Dharma Wasana Stapa Sodatistat, Tasma Jatam Brahmanam Brahmalistam, Dewasca Sarwo Amerta Sakama. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, doa belajar sudah selesai kita bacakan. Semoga kita harapkan dalam pembelajaran ini tidak terjadi gangguan. Ya, jadi itu harapan Bapak. Oke, kalau begitu kita akan masuk saja ke materi yang akan kita pelajari. Ya, tunggu dulu. Ya, Bapak akan bagi layar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga apa yang sebentar disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, selanjutnya ini adalah peta konsep. Ya, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang Dasamala, di mana terdapat pengertian, terdapat bagian-bagian, terdapat pengertian bagian Dasamala dan contoh-contoh bagian Dasamala. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui bimbingan WhatsApp dan Zoom, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian Dasamala, menyebutkan bagian-bagian Dasamala, menjelaskan bagian-bagian Dasamala, dan menyebutkan contoh-contoh bagian Dasamala. Kita akan lanjut lagi. Ya, silakan kalian simak video yang akan Bapak putarkan kembali. Ya, Bapak akan putarkan kembali. Silakan disimak lagi ya. Oke. Ya. Ya, silakan perhatikan kembali videonya.
Nggak bagus dari mana? Entah macam-macam. Aku lupa.
Oke, jadi itu adalah materi atau cuplikan video yang mengenai karma, ya. Oke, jadi kita lanjut saja karena jaringan ini kurang bersahabat. Oke, setelah menyimak tayangan video tadi yang berhubungan dengan karma, jadi Bapak akan tanyakan, karma itu apa? Ada yang bisa jawab? Silakan aktifkan mikrofonnya. Apa itu karma? Karma adalah suatu perbuatan. Hasil perbuatan. Ya, karma adalah suatu perbuatan. Jadi, dalam melakukan karma atau perbuatan itu, terdapat dua karma, yaitu karma yang sifatnya subha karma dan asubha karma. Perbuatan subha karma adalah perbuatan yang baik, sedangkan asubha karma, jadi ingat ya, kalau ada A-nya, berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik, atau asubha karma. Oke, silakan lihat di depan kalian, di monitor kalian, di layar kalian. Di situ ada pengertian tentang dasamala. Jadi, hubungan dengan materi ini adalah perbuatan yang akan kita pelajari dan apa nanti yang akan terdapat pada slide tersebut. Oke, dasamala itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dasa yang artinya 10. Ya, dasa artinya 10. Mala artinya perbuatan yang buruk. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau yang buruk yang tidak patut kita lakukan. Ya. Jadi dasamala artinya 10 macam sifat yang tidak baik yang perlu kita hindari karena tergolong perbuatan asubha karma. Jadi ini adalah 10 perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, ya. Jangan dilakukan. Selanjutnya, dasamala merupakan sumber kedursilaan atau suatu sumber yang menyebabkan kita
masuk ke dalam perbuatan asusila. Ya, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila yang cenderung kepada kejahatan. Jadi dasemala ini adalah 10 perbuatan yang sangat-sangat tidak harus kita lakukan. Bagian-bagian dasemala di sini sudah ada tandri, ada kleda, ada leja, ada kutila, ada kuhaka, ada metraye, ada megate, ada ragastri, ada baksa buana, dan kimburu. Jadi ini adalah bagian-bagian dari dasemala. Kalian sudah catat tadi, ya, karena 10 bagian inilah yang tidak harus kita lakukan, yang bertentangan dengan perbuatan susila atau perbuatan yang baik. Sekarang kita lihat lagi. Ya, pengertian bagian-bagian dasemala. Silakan kalian perhatikan saja catatan kalian. Yang pertama tadi ada yang namanya tandri. Tandri ini artinya orang yang malas, suka makan dan tidur, tidak tulus, hanya melakukan kejahatan. Jadi ini adalah sifat-sifat yang tergolong tandri. Ya, ada orang yang malas, ada suka makan dan tidur, dalam menolong orang dia tidak tulus dan hanya ingin melakukan kejahatan. Jadi ini adalah semuanya pikiran yang tidak baik. Semuanya berlandaskan pikiran. Ya, kalau sudah terlintas di pikiran kalian, pasti akan ada waktunya kalian akan berbuat. Jadi hindarilah pikiran-pikiran yang berhubungan dengan tandri. Yang kedua ada yang namanya kleda. Artinya berputus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan dan tidak mau memahami maksud orang lain. Berputus asa, maksudnya di sini cepat menyerah. Ada apa-apa langsung down, ya. Ada apa-apa langsung menangis. Ada apa-apa langsung mengecil hati, maksudnya kecil hati, suka menjauh dari teman-teman, ya. Jadi itu berputus asa. Suka menunda-nunda suatu pekerjaan, misalnya ada tugas atau PR di sekolah, kalian nanti saja, yang akhir-akhirnya lupa, tidak dikerjakan, ya. Nanti hal ini akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau bisa ada waktu langsung kerjakan, ya, tugas apapun itu. Tidak mau memahami maksud orang lain. Maksudnya biasanya di sini pada waktu kita bercerita kepada orang lain mendengarkan. Tapi setelah kita punya masalah, kita tidak mau didengarkan. Nah, itu bahaya juga. Jadi kalau ini biasanya dalam pertemanan ya, kita harus bisa memahami teman kita juga harus bisa memahami diri kita, ya. Yang ketiga ada yang namanya leja. Leja itu apa? Berpikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Jadi ini juga bahaya. Berpikiran gelap ini semuanya dari pikiran. Tadi Bapak sudah sampaikan, baru dapat nilai rendah, sudah putus asa. Ya, baru dimarah, sudah putus asa. Atau setelah itu, setelah putus asa, pikirannya sudah gelap. Kalau sudah pikirannya gelap, pasti ingin apa? Ingin melakukan sesuatu. Ya, jadi itu tidak boleh kalian lakukan. Yang keempat ada yang namanya kutila, menyakiti orang lain, pemabuk dan penipu. Ya, menyakiti orang lain ini bahaya juga, baik secara fisik maupun secara kata-kata ini bahaya. Yang kedua, pemabuk. Ini juga tidak bisa dilakukan, mabuk karena alkohol, mabuk karena minuman keras, mabuk karena kecantikan. Misalnya kalau kalian punya wajah mabuk, ini kan juga ada dalam ajaran agama Hindu. Mabuk akan kecantikan, mabuk akan ketampanan, mabuk akan harta kekayaan, jangan seperti itu. Dan perbuatan selanjutnya adalah penipu. Penipu ini banyak dilakukan, ya. Bagaimana caranya menipu? Ya pasti harus meyakini orang lain. Ini orang-orang yang pintar bicara, ya. Bagaimana dia menipu itu sudah menjadi kebiasaan nantinya. Dan yang kelima ada yang namanya kuhaka. Kuhaka artinya pemarah. Suka mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan, dan keras kepala. Ini adalah sifat emosi. Apakah kita tidak boleh emosi, Pak? Boleh, tapi emosi yang terkontrol, emosi yang bisa kita batasi, jangan sampai emosinya berlebihan, nanti bahaya. Oke? Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini biasanya ya
mencari-cari kesalahan orang lain biar orang lain itu dimarah misalnya, itu juga tidak boleh. Berkata sembarangan dan keras kepala, semuanya ini adalah contoh perbuatan dari Kuhaka. Kita akan lanjut lagi. Yang keenam adalah metraya, berkata yang menyakiti, sombong, iri hati, dan suka menggoda istri orang lain. Jadi kalau berkata yang menyakiti hati itu juga tidak boleh, ya. Karena orang bilang lidahmu lebih tajam daripada pedang, ya. Bisa orang sakit hati, bisa orang nanti jengkel sama kita, ya. Sombong, iri hati, dan suka menggoda istri orang lain, ya. Ini semua, ya. Belum boleh kalian lakukan. Artinya silakan dikontrol, silakan dibatasi perbuatan-perbuatan dasemale, terutama yang metrayo. Yang ketujuh ada yang namanya megate. Berbuat jahat, berkata manis tapi pamrih. Ini juga kata-kata, ya, mulutnya kita. Ya, kalau sudah berbuat jahat, berkata manis tapi pamrih, memfitnah orang lain, mengejek orang lain, ya. Ini adalah perbuatan dari megate. Yang kedelapan ada yang namanya ragastri, penundaan. Ya, bisa dilihat, Nak. Ini karena jaringannya kurang bagus. Ya. Yang kesembilan ada yang namanya bakse buana. Bakse buana artinya menyakiti orang lain, menipu, suka berfoya-foya. Jadi ini juga jangan dilakukan. Apa kalian sebagai pelajar, silakan belajar dengan yang baik. Dan yang terakhir ada yang namanya kimburu. Artinya menipu, mencuri terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi ini adalah pengertian dari dasemale yang jangan kalian lakukan. Karena ini semua bertentangan dengan perbuatan yang baik. Nah, ini semua bahaya buat diri kalian. Oke? Kita akan lanjut lagi. Ya, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Ya, tadi ini yang kalian sebutkan contoh perbuatan dari, silakan aktifkan speakernya. Tandri. Oke, bagus. Ya, tandri atau pemalas. Ya. Selanjutnya, kita lihat ini adalah orang yang Putus asa atau keleda. Ya, berputus asa. Selanjutnya, ini tergolong dalam neja atau berpikiran gelap. Ya. Selanjutnya, ini tergolong dalam perilaku nggak ada, Kak. kutila. Ya. Kutila atau pemabuk. Ya. Bagus. Ya, selanjutnya ini tergolong dalam perilaku Kuhaka. Pemarah. Ya, kuhaka atau pemarah, cepat emosi. Selanjutnya, perilaku ini contoh perbuatan Metraya. ya, metraya atau suka menyakiti hati orang lain. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini belum. Ini tergolong perilaku megata, ya, bagus sekali. Atau berkata manis tapi pamrih, ya. Ingin berbuat baik tapi bohong. Itu sekarang, ya. Itu. Berkata manis tapi pamrih, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, ada yang tahu ini? Ada want, ada keinginan atau kebutuhan. Kita lihat. Yang itu adalah ragastri. Ya, bernafsu apa? Bernafsu atau keinginan. Jadi ada keinginan, ada kemauan, ya, ada yang diinginkan, ada kebutuhan. Jadi kenapa gambarnya seperti ini? Ya, semua keinginan harus
secara seimbang diantisipasi, jangan berlebihan, ya. Selanjutnya, ini apa? Contoh perbuatan Baksa Buana. baksa buana atau menyakiti orang lain. Sampai menangis orangnya, sampai meninggal. Nah, itu bahaya, nak, ya. Tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, gambar ya, kimburu. Ya, bukan cemburu, ya. Kimburu atau mencuri secara garis besarnya, ya. Mengambil milik orang lain, ya. Oke, jadi itu adalah merupakan contoh-contoh dari bagian-bagian dasemale yang tadi Bapak sampaikan. Ya, semoga dalam pembelajaran pada hari ini semuanya dapat mengerti dan memahami, baik itu pengertian, baik itu bagian maupun contoh-contoh dalam dasemale. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Bapak berikan waktu sebentar untuk melakukan tanya jawab dulu. Ya. Ayo, silakan. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita masih punya waktu sedikit, sekitar 10 menit lagi lah. Ya. Seperti biasa, selesai pembelajaran ini nantinya LKPD atau lembar kerja peserta didik akan Bapak kirimkan melalui WA Group. Ya, nanti silakan kalian kerjakan. Oke? Nanti setelah itu dikirim secara WA pribadi kepada WA-nya Bapak. Oke, supaya tidak ada yang menyontek. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada mengenai pengertian dan bagian-bagian. Bagaimana? Nah, apa sudah ada sekian dan terima kasih ini? Nah, kalau memang ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau memang tidak ada, kita paskan sampai di sini pembelajaran hari ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, ada? Oke, silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, Bapak kira ada. Oke. Jadi harapan Bapak pada pembelajaran hari ini, terima kasih buat kalian semua telah aktif di dalam melakukan pembelajaran daring ini secara virtual. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, Bapak harapkan sinyal tidak bermasalah. Ya, karena beberapa kali kita terbentur masalah sinyal. Oke? Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sekali lagi Bapak harapkan kepada kalian, tolong jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke? Jadi Bapak tidak simpulkan lagi, karena menurut Bapak, nanti materinya ini akan Bapak share ke grup. Bapak harapkan silakan kalian pelajari kembali mengenai pengertian dasemale, bagian-bagian dasemale, dan juga contoh-contoh dasemale. Nanti tugas proyeknya, kalian akan membuat contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pilih salah satunya, antara itu Tanri, Ragasti, Megato, dan lain sebagainya, yang pernah kalian lakukan. Jadi tugas proyek ini dilakukan secara jujur, buatlah suatu cerita tentang perbuatan yang telah kalian lakukan yang berhubungan dengan bagian-bagian dasemale. Ya, oke, kalau begitu, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup sekian pembelajaran pada hari ini, dan Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke. Ya, coba aktifkan dulu, jangan dulu keluar ya. Coba aktifkan dulu kamera, foto dulu satu kali. Ada yang lain keluar? Sudah keluar semua kah? Wadah, sudah keluar 2 orang. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bapak akan hentikan rekaman tersebut. Ya.